Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan melanjutkan tentang kisah Nabi Adam alaihissalam yang mana manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penciptaan Nabi Adam dan hikmah di balik penciptaan. Allah menggambarkan, Ia berbicara kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Surat Al-Baqarah ayat 30. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan keinginannya untuk menciptakan Adam dan keturunannya yang saling menggantikan peran satu sama lain. Seperti yang Ia sampaikan di tempat berbeda, dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa bumi, dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan hal itu kepada para malaikat sebagai pujian terkait penciptaan Adam dan keturunannya, seperti halnya Allah menggambarkan hal besar sebelum keberadaan Adam. Para malaikat kemudian bertanya untuk mencari tahu dan mengungkapkan hikmah di balik penciptaan Adam dan keturunannya, bukan untuk membantah, menghina ataupun dengki terhadap keturunan Adam. Seperti yang dipahami oleh sebagian musafir, mereka berkata, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana?" Menurut salah satu pendapat, kerusakan dan pertumpahan darah sudah pernah ada seperti yang pernah mereka lihat sebelum Adam diciptakan, yang dilakukan oleh para jin dan bun, seperti disampaikan Qatadah. Abdullah bin Umar menuturkan, jin sudah ada 2000 tahun sebelum Adam diciptakan. Mereka saling menumpahkan darah, lalu Allah mengirim pasukan malaikat untuk menghalang mereka ke semenanjung lautan. Penjelasan senada juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Menurut riwayat Hasan, para malaikat diilhami hal tersebut. Menurut pendapat lain, para malaikat mengetahui hal itu karena mereka di Lauhul Mahfuz. Sumber lain menyebutkan mereka diberitahu oleh Harut dan Marut dari seorang malaikat bernama Sijil yang berada di atas mereka berdua. Demikian yang diriwayatkan Ibnu Abi Hatim dari Abu Zafar al-Baqir. Menurut pendapat lain, para malaikat mengatakan seperti itu karena mereka tahu bahwa yang diciptakan dari unsur bumi biasanya memang watakan seperti itu. Antara kami durhaka kepadamu jika memang manusia diciptakan dengan maksud untuk beribadah kepadamu. Kami pun tiada pernah lelah untuk beribadah kepadamu setiap waktu. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, yaitu aku mengetahui maslahat buat dibalik penciptaan manusia yang tidak kalian ketahui. Maksudnya, di antara mereka akan muncul para nabi dan rasul, syahidin dan syadikin dan syuhada." Allah mengajarkan ilmu kepada Adam hingga melampaui ilmu para malaikat. Selanjutnya Allah menjelaskan sisilah kemuliaan Adam terkait ilmu yang melebihi kemuliaan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan Dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya." Ibnu Abbas menafsirkan yang dimaksud adalah nama-nama yang
benda yang diketahui manusia, mulai dari manusia, hewan, bumi, tanah, lautan, gunung, unta, keledai, dan nama-nama benda lainnya. Riwayat lain menyebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan nama lembaran takdir dan lainnya, hingga nama tuntut yang tidak bersuara dan yang bersuara. Mujahidin menafsirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan nama hewan, burung, dan segala sesuatu kepada Adam. Penjelasan serupa juga disampaikan Sayyidin bin Jubair, Qatalah, dan Musafir lain. Ar-Rabi menafsirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan nama-nama malaikat pada Adam. Abdurrahman bin Zaid menafsirkan Allah mengajarkan nama-nama keturunan Adam padanya yang syahid. Allah mengajarkan nama-nama benda dan perilaku, mulai dari benda-benda besar hingga kecil, seperti yang disinggung oleh Ibnu Abbas. Terkait hal ini, Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari jalur Sa'id dan Hisyam dari Qatadah dari Anas bin Malik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kaum mukminin berkumpul pada hari kiamat. Mereka berkata, mari kita memohon syafaat kepada Rabb mereka. Kemudian menemui Adam. Mereka berkata, kau ayah manusia, Allah menciptakanmu dengan tangannya, memerintahkan para malaikat untuk sujud kepadamu, mengajarimu nama-nama segala sesuatu, dan seterusnya hingga akhir hadis. Kemudian dia lihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kau yang benar. Hasan al-Bashari menyatakan kala Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menciptakan Adam, para malaikat berkata, setiap kali Rabb kita menciptakan sesuatu makhluk, kita pasti lebih tahu dari makhluk itu. Allah kemudian menguji mereka dengan Adam. Itulah yang dimaksud firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kamu yang benar. Pendapat lain menyebutkan penjelasan berbeda seperti yang telah kami sampaikan secara panjang lebar dan dalam kitab tafsir. Mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana, yaitu maha suci engkau bahkan ada seorang makhluk yang mengetahui sebagian dari ilmu tanpa engkau ajari, seperti yang Allah sampaikan di tempat berbeda, dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya melainkan apa yang dia kehendaki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai Adam, beritahulah kepada mereka nama-nama itu. Setelah Adam menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan, yaitu aku mengetahui yang tersembunyi sebagaimana aku mengetahui yang nyata. Menurut pendapat lain, maksud firman Allah, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan, yaitu kata-kata para malaikat. Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sementara maksud firman dan apa yang kamu sembunyikan, yaitu kata-kata iblis, yang banyak sekali kebaikan disembunyikan untuk Adam alaihissalam, seperti yang dinyatakan Syahid bin Zubair, Mujahidin Asy'azi di Hak al-Tasawuri, dan pendapat ini dipilih Ibnu Zabir. Abu Aliyah Rabbi Hasan dan Qatadah menyatakan, dan apa yang kamu sembunyikan, yaitu kata-kata para malaikat. Setiap kali Rabb kita menciptakan sesuatu makhluk, kita pasti lebih tahu dan lebih mulia dari makhluk itu. 4. Keistimewaan Adam alaihissalam. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ingatlah ketika kamu berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, merupakan penghormatan
penghormatan besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk Adam ketika menciptakan dengan tangannya dan meniupkan ruh kepadanya pada Adam seperti yang Allah sampaikan dalam ayat berbeda. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan aku telah meniupkan ruh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Allah Subhanahu wa taala memberikan 4 kemuliaan kepada Adam alaihissalam, menciptakannya dengan tangannya secara langsung, meniupkan sebagian ruh ciptaannya pada Adam, memerintahkan para malaikat sujud padanya dan mengajarkan nama segala benda padanya. Itulah kenapa Musa, kamulah berkata kepada Adam saat keduanya terlibat perdebatan di kalangan para malaikat, engkau Adam, ayah manusia, Allah menciptakanmu dengan tangannya, meniupkan ruh ciptaannya padamu, memerintahkan para malaikat sujud padamu dan mengajarkan nama segala sesuatu padamu. Seperti itulah yang diucapkan manusia saat berada di padang mahsyar pada hari kiamat, seperti yang telah disinggung sebelumnya dan yang akan diuraikan secara lengkap berikut insyaallah. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sesungguhnya kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu, kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia iblis tidak termasuk mereka yang bersujud. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam? Ketika aku menyuruhmu, iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau diciptakan aku dari api, sedangkan dia ciptakan dari tanah. Keangkuhan dan kesombongan iblis. Hasan al-Bashari mengatakan iblis membuat analog qiyah dan dia adalah makhluk pertamanya yang menggunakan analogis qiyah. Muhammad bin Shirin mengatakan makhluk pertama yang menggunakan analogi qiyah adalah iblis. Tidaklah matahari dan bulan diciptakan melainkan karena analogi kedua. Syar ini diriwayatkan Ibnu Jarir, artinya iblis membandingkan dirinya dengan Adam melalui analogi, lalu menilai dirinya lebih mulia dari Adam, dan sehingga ia tidak mau sujud kepada Adam, padahal ia dan juga para malaikat memerintahkan untuk bersujud pada Adam. Ketika berseberangan dengan analogi qiyam tidak bisa digunakan selain itu. Penilaian iblis juga keliru karena tanah lebih bermanfaat dan lebih baik dari api, karena tanah mengandung unsur ketenangan, ketabahan, kesabaran, dan pertumbuhan, berbeda dengan api yang mengandung unsur gegabah, kedungan, tergesa-gesa dan membakar. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dengan tangannya sebagai bentuk penghormatan bagi dan meniupkan ruh ciptaannya pada Adam. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk sujud pada Adam seperti yang Allah sampaikan. Dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku menciptakan seseorang manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk, maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan aku telah meniupkan ruh ciptaanku ke dalam, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Maka bersujudlah para malaikat semuanya bersama-sama kecuali iblis, ia enggak ikut bersama-sama para malaikat yang sujud itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama mereka?
Iblis berkata, aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang Engkau ciptakan dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Dia, Allah berfirman, kalau begitu keluarlah dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat. Iblis menggemukakan alasan yang sama sekali tidak membawa guna, dan alasan itu lebih berat dari dosa yang ia lakukan, seperti yang Allah sampaikan dalam surat Al-Isra. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam, lalu mereka sujud kecuali iblis. Iblis berkata, apakah aku harus bersujud kepada orang yang Engkau ciptakan dari tanah? Ia, iblis berkata, terangkanlah kepadaku, inikah yang lebih Engkau muliakan daripadaku? Sekiranya Engkau memberi waktu kepadaku sampai hari kiamat, pasti aku akan sesatkan keturunannya kecuali sebagian kecil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, pergilah, tetapi barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka sesungguhnya neraka jahanam balasanmu semua sebagai pembalasan yang cukup, dan perdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau. Iblis sanggup dengan suaramu yang memukau, kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka yang berkuda dan yang berjalan kaki, bersekutulah dengan mereka para harta dan anak-anak, lalu beri janji kepada mereka, padahal setan itu hanya menjanjikan tiupan belakang kepada mereka. Sesungguhnya terhadap hamba-hambaku engkau iblis tidaklah dapat berkuasa atas mereka, dan cukupkanlah Rabbmu. Dalam surat Al-Kahfi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ingatlah ketika kamu berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka dia mendurhakai perintah Tuhan. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku? Padahal mereka adalah musuh. Sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang zalim. Surat Al-Kahfi. Yaitu iblis tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sengaja semena-mena dan sombong untuk melakukan perintah. Ini tidak lain karena iblis telah mengkhianati oleh tabiat dan asal usul penciptaannya yang buruk itu pada saat amat diperlukan. Karena ia diciptakan dari api seperti yang telah disampaikan Allah, juga seperti yang telah kami singgung sebelumnya. Iblis bukankah golongan malaikat? Hasan al-Bashari menuturkan, iblis sama sekali bukan golongan malaikat. Syahri bin Hausam menuturkan, pada mulianya iblis berasal dari golongan jin, namun kala mereka berbuat onar di bumi, Allah mengutus sepasukan malaikat membunuh dan mengusir mereka ke semenanjung lautan. Iblis termasuk di antara jin yang ditawan, kemudian dibawa naik ke langit, kemudian ia singgah di sana saat para malaikat diperintahkan bersujud. Iblis enggak menuruti perintah itu. Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, sejumlah sahabat lain, Sa'id bin Musayyib dan lainnya menyatakan iblis pada mulanya adalah pemimpin para malaikat di langit paling bawah. Ibnu Abbas menambahkan,
namanya Azazil. Riwayat lain dari Ibnu Abbas menyebutkan namanya Harits. Anu Nugiyah menyatakan kunyahnya Abu Kardus. Ibnu Abbas menyatakan iblis berasal dari salah satu golongan malaikat bernama jin. Mereka bertugas menjaga surga. Ia termasuk yang paling mulia, paling banyak ilmu dan ibadah di antara mereka, dan memiliki 4 sayap. Namun kemudian Allah mengubah wujudnya menjadi syaitan yang terkutuk. Iblis berencana memperdayakan anak cucu Adam. Bersujudnya, lalu para malaikat itu bersujud semuanya kecuali iblis. Iblis ia menyombongkan diri dan ia termasuk golongan yang kafir. Allah berfirman, wahai iblis, apa yang kau menghalangi kamu sujud kepada telah aku ciptakan dengan kekuasaanku? Apakah kamu menyombongkan diri atau kamu merasa termasuk golongan yang lebih tinggi? Iblis berkata, aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kalau begitu keluarlah kamu dari surga, sesungguhnya kamu adalah makhluk yang terkutuk, dan sungguh kutukan tetap atasmu sampai hari pembalasan. Iblis berkata, ya Tuhanku, tangguhkanlah aku sampai hari mereka dibangkitkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, maka sesungguhnya kamu termasuk golongan yang diberi penangguhan sampai pada hari yang ditentukan, waktunya hari kiamat. Iblis pun menjawab, demi kemuliaanmu, pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang aku katakan. Sesungguhnya aku akan mengikutimu di antara mereka semua. Dalam surat Al-A'raf, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalan yang lurus. Kemudian pasti aku mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Yaitu karena engkau telah menyesatkanku, maka aku pasti selalu mengintai jalan mereka. Akan kudatangi mereka dari seluruh penjuru mata angin. Bahagialah siapapun yang menentang iblis, dan amat celaka siapapun yang mengikutinya. Imam Ahmad menuturkan, Hashim bin Kashim bercerita kepada kami, Abul Uqai Abdul bin Aqil At-Tashfi bercerita kepada kami, Musa bin Musyib bercerita kepada kami dari Salim bin Abu Ja'ad dari Subra bin Abu Bakah. Ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setan mengintai seluruh jalan Adam, dan seterusnya seperti yang telah kami sampaikan dalam sifat iblis. Baik, kali ini saya untuk mempersingkat waktu, jadi untuk pembahasan tentang kisah-kisah Nabi Adam dari pertama diciptakan ini baru setelahnya juga belum, karena waktu kita belum mencukupi. Jadi untuk pembacaan kali ini saya akan sampai di sini dulu. Buat saudara-saudaraku, mohon maaf bila ada kata-kata atau pembacaan saya yang kurang berkenan atau ada yang salah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya bantu support buat teman-teman, saudara-saudara muslimin muslimat yang selalu berbahagia, selalu dilindungi
oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dipermudahkan segala urusan kita, dimudahkan, diistiqomahkan ibadah kita, dan selalu sehat walafiat, selalu bisa saling support, bisa saling memberi. Dan saya minta support buat teman-teman, saudara-saudaraku, jangan lupa di like, di subscribe, di komen yang positif-positif, biar saya semakin giat membaca sejarah para nabi, dan saya ada rencana buat menyusun dari awal sampai akhir, dari Nabi Adam sampai Nabi yang terakhir, Nabi kita, Nabi yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan saya bisa lebih lancar lagi membacanya, karena saya dalam proses pembelajaran. Dan buat ucapan yang terakhir, saya mohon maaf bila ada kesalahan dari kata-kata saya atau pembacaan saya. Akhir kata saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.